Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintar Rizky Barokah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kalimat yang akan menjelaskan pengertian kalimat, pola kalimat dasar, jenis kalimat, dan syarat kalimat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian kalimat. Kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau disingkat menjadi pola SPOK. Selanjutnya yaitu pola kalimat dasar. Dalam pola kalimat dasar, kita mempunyai 8 pola. Yang pertama yaitu subjek predikat atau disingkat menjadi SP. Pola ini terhitung pola kalimat yang paling dasar dan sederhana, sebab pola ini hanya berupa subjek dan predikat saja. Adapun contoh kalimat yang menggunakan pola ini yaitu ayah bekerja. Ayah sebagai subjek, bekerja sebagai predikat. Yang kedua yaitu pola SPO atau subjek predikat objek. Pola yang terdiri dari subjek predikat objek ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat aktif transitif. Adapun contoh kalimat dengan pola ini adalah ibu menanak nasi. Ibu sebagai subjek, menanak sebagai predikat, nasi sebagai objek. Yang ketiga yaitu pola SPPEL, yaitu subjek predikat pelengkap. Biasanya pola ini digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif intransitif, contoh kalimat deklaratif semi-transitif, kalimat aktif intransitif, dan contoh kalimat aktif semi-transitif. Misalnya, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Langit malam sebagai subjek, bertaburan sebagai predikat, dan bintang-bintang sebagai pelengkap. Selanjutnya yaitu SPK, merupakan pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif aktif intransitif dan kalimat aktif intransitif. Adapun contoh pola ini yaitu anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan. Selanjutnya yaitu SPOK. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal di masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun contohnya yaitu ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek, di pasar tradisional sebagai keterangan. Yang keenam yaitu SPOPEL. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Adapun contohnya, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, pakaian baru sebagai pelengkap. Yang ketujuh yaitu SPPLK, adalah pola yang terdiri atas subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, di tanah lapang sebagai keterangan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu SPOPLK, merupakan pola kalimat yang paling kompleks dan lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya.
Misalnya, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, sepatu baru sebagai pelengkap, dan pada hari Minggu kemarin sebagai keterangan. Selanjutnya yaitu jenis kalimat. Jenis kalimat berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Hal yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal yaitu dengan adanya satu informasi saja yang didapat dari kalimat tersebut. Contohnya, orang itu guru kami. Hanya terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi 2 jenis pula, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki 2 klausa yang kedudukannya setara. Jenis kalimat ini dapat ditandai dengan bentuk konjungsi dan, tetapi, serta, atau, dan sedangkan. Berikut contohnya, yaitu Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. Yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Atau istilah lain dalam linguistik adalah klausa utama dan klausa subordinatif. Pada jenis kalimat ini, induk kalimat atau klausa utama dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat atau klausa subordinatif tidak bisa. Oleh karena itu, anak kalimat sangat bergantung dengan induk kalimat agar dapat memberikan intonasi yang jelas. Contohnya yaitu Supriyanto tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Jenis kalimat berdasarkan isi. Yang pertama, kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Ciri-ciri dari jenis kalimat berita yaitu berisi informasi, intonasinya netral, tulisan di akhir tanda baca. Yang kedua yaitu kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Ciri-ciri dari kalimat ini yaitu berisi pertanyaan, tanggapannya berupa jawaban. Dalam ragam tulis, kalimat ini diakhiri tanda baca tanya. Yang ketiga yaitu kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu berisi perintah, intonasinya perintah atau agak naik, tanggapannya bentuk perbuatan atau tindakan, kalimat diakhiri tanda baca seru. Yang keempat yaitu kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, yaitu mempunyai ciri-ciri bernotasi tinggi dan diakhiri dengan tanda baca seru. Selanjutnya itu jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Dalam ragam tulis, kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Contohnya, tanda petik, apa kamu besok ingin aku antar ke toko? Dan diakhiri tanda tanya. Yang kedua yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain.
Adapun ciri-cirinya yaitu tidak menggunakan tanda petik, ada perubahan kata ganti orang, bisa ditambah konjungsi bahwa. Selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Adapun ciri-ciri yang dapat dikenal dari kalimat aktif yaitu imbuhan me atau ber dan memiliki pola kalimat SPO atau SPOK. Contohnya, Maryam membeli buah-buahan. Yang kedua yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Imbuhan yang biasanya terdapat dalam kalimat ini yaitu di, ter, ke, an, atau terkan. Jenis kalimat ini diikuti oleh kata depan oleh. Risma diantar oleh Ami. Yang terakhir yaitu syarat kalimat. Syarat kalimat harus memenuhi yang pertama sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua harus sistematis. Yang ketiga tidak boros dan bertele-tele. Yang keempat tidak ambigu. Yang kelima kesepadanan struktur, kehematan kata, kesejajaran bentuk, dan ketegasan makna. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.